Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 1900558 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan luar sekolah. Apa itu pendidikan luar sekolah? Pendidikan luar sekolah juga lebih dikenal sebagai pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat. Tujuan dari program studi ini adalah yang pertama, menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan prinsip, azas, pendekatan, strategi, dan metode social education dan andragogi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan luar sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah mutakhir kualitas manusia dan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya-karya ilmiah berbasis riset di bidang pendidikan luar sekolah yang menunjang paradigma pendidikan sepanjang hayat, yaitu lifelong learning. Yang ketiga, menghasilkan model-model program layanan masyarakat di bidang pendidikan luar sekolah yang fungsional bagi alternatif solusi pemecahan masalah pendidikan di masyarakat dan menghasilkan kinerja prodi yang profesional, efektif, dan efisien, akuntabel untuk menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan luar sekolah secara berkelanjutan. Program studi pendidikan luar sekolah atau yang biasa disebut PLS mungkin masih asing bagi sebagian masyarakat. Namanya bisa disebut kurang mentereng dibanding pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan luar sekolah atau PLS juga mempelajari problematika pendidikan, pemberdayaan masyarakat, manajemen pelatihan, serta bidang ilmu lainnya yang mencakup bidang pekerjaan sosial. Kenapa kamu harus memilih jurusan ini? Karena kesuksesan tidak selalu berangkat dari pendidikan formal. Banyak orang yang sukses karena keseriusan mereka mengenyam pendidikan non-formal. Itulah hasil dari jerih payah para pengajar non-formal. Jika kamu sangat tertarik untuk menjadi pengajar non-formal, kamu bisa memilih program studi ini. Selanjutnya kita masuk pada prospek kerja jurusan pendidikan luar sekolah. Pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah saat sekarang ini sedang naik daun. Peluang profesinya pun akan semakin tersedia. Seorang lulusan program studi pendidikan luar sekolah, kamu dapat bekerja sebagai tenaga pengajar di berbagai bidang maupun jenjang pendidikan. Serunya, kamu nggak harus bekerja di bawah lembaga sekolah, melainkan bisa mendirikan lembaga pendidikanmu sendiri. Selain itu, lulusan PLS atau lulusan pendidikan luar sekolah juga bisa berprofesi di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan dan Penyelenggaraan PNFI atau Pendidikan Non-Formal dan Informal, Laboran PNFI, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Administrasi PNFI. Pada dasarnya, terdapat beberapa kompetensi yang dikuasai oleh lulusan-lulusan PLS atau pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan non-formal dan informal berdasarkan prinsip azas, pendekatan, strategi, dan metode social education dan andragogi. Yang kedua, menguasai berbagai konsep human behavior science dan teori pendidikan, terutama andragogi. Yang kedua, pedagogi sosial, pedagogi kritis, dan belajar sepanjang hayat, agar mampu berperan sebagai pendidik dan pengolah program pada bidang penyuluhan, pelatihan,
pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan informal dan non-formal. Yang ketiga ada mengambil keputusan strategi berdasarkan analisis, informasi, dan data. Memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri. Dan kelompok dalam bidang penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan non-formal dan informal. Selanjutnya, menerapkan gagasan inovatif kreatif dalam program penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan non-formal dan informal. Yang kelima itu memerankan fungsi sebagai motivator, komunikator, fasilitator, perancang, pengembang, dan pelaksana program penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan non-formal informal secara profesional dan akutansial. Yang terakhir yaitu memanfaatkan dan mereview ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pengelolaan program penyuluhan LS, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan non-formal dan informal berdasarkan prinsip azas pendekatan, strategi, dan metode social education dan andragogi. Kalau ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.